Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liam Subakti. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu proposal penelitian dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, judul dari proposal penelitian saya yaitu pengaruh beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT Bisma Aero Sejahtera. Nah, di sini ada latar belakang. Persaingan di era globalisasi saat ini semakin kompetitif, dan salah satu faktor kunci keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi saat ini adalah pengelolaan sumber daya manusia yang handal. Pengelolaan sumber daya manusia sangat penting karena berkaitan erat dengan pencapaian kinerja pegawai di sebuah perusahaan, yang pada dasarnya merupakan proses pengintegrasian kebutuhan pegawai dengan tujuan perusahaan. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar dapat membantu perusahaan, karyawan, dan masyarakat dengan cara yang efisien. Tidak peduli bentuk dan tujuannya, sumber daya manusia adalah elemen penting dalam suatu organisasi. Sumber daya diperlukan bagi bisnis untuk mencapai tujuannya. SDM membentuk perencanaan, realisasi, dan evaluasi kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. SDM juga berperan dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan keahlian, kemampuan, dan dasar ilmu pengetahuan yang memadai. Selanjutnya, beban kerja menurut Tarwaka tahun 2022 adalah suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya harus diselesaikan pada batas waktu tertentu. Beban kerja karyawan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Beban kerja yang berlebihan dapat mempengaruhi kinerja karyawan, motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Motivasi kerja juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga sering disebut sebagai pendorong perilaku seseorang. Menurut Sutrisno tahun 2021, karena penurunan dan peningkatan kinerja karyawan tidak terlepas dari lingkungan kerja mereka, perusahaan juga harus mempertahankan kinerja karyawan. Menurut Saidam tahun 2021 mengatakan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi terlaksananya pekerjaan. Perusahaan harus selalu memastikan lingkungan kerja tetap nyaman dan aman, peraturan kerja yang tegas dan jelas, dan hubungan kerja yang harmonis. Di sini ada slide identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu adanya indikasi penurunan kinerja karyawan yang ditandai dengan tidak tercapainya target, meningkatnya keluhan, dan rendahnya disiplin kerja. Yang kedua, diduga terdapat beban kerja yang berlebihan pada karyawan yang berpotensi menyebabkan kelelahan dan penurunan kualitas output kerja. Yang ketiga, diduga tingkat motivasi kerja karyawan sedang menurun, yang terlihat dari kurangnya antusiasme dan semangat dalam bekerja. Yang keempat, diduga kondisi lingkungan kerja baik fisik maupun non fisik kurang kondusif sehingga berpotensi menghambat optimalisasi kinerja karyawan. Di next selanjutnya di sini ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian pada judulnya hanya sebatas pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT Bisma Aero Sejahtera Kota Tangerang. Di slide ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera? Rumusan yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera? Motivasi yang ketiga, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera? Rumusan yang keempat, apakah terdapat pengaruh beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera? Di sini ada next tujuan masalah.
Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera. Tujuan masalah yang kedua untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera. Tujuan masalah yang ketiga untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera. Tujuan masalah yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh dari beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis sebagai bahan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Khususnya penelitian yang terkait dengan pengaruh beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera. Nah, di sini juga ada manfaat praktis. Bagi perusahaan memberikan masukan bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki strategis dalam mengatasi masalah mengenai beban kerja, menerapkan dan memberikan motivasi kerja yang baik, dan memberikan suasana lingkungan kerja yang baik bagi karyawan. Nah, di slide ini ada teori manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. Sumber daya manusia adalah elemen penting dalam suatu organisasi. Organisasi didirikan dengan visi untuk kepentingan manusia dan dikelola dan diawasi oleh manusia dalam pekerjaannya, dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, manusia memainkan peran penting dalam setiap aspek organisasi. Perilaku manusia di dalam setiap organisasi sangat mempengaruhi kinerjanya. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset utama dalam organisasi sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan dengan cara yang manusiawi. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita ketahui karena tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan karena manusia merupakan penggerak dan pengelola faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, dan peralatan, menurut Muhammad Kurdi pada tahun 2023. Di slide selanjutnya, ini ada teori kinerja karyawan. Kinerja merupakan pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Menurut Hasibuan Malayu SP pada tahun 2022, kinerja atau prestasi kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja karyawan yang baik adalah hasil dari lingkungan kerja, disiplin kerja, serta dan motivasi dalam kerja. Sari pada tahun 2020 mengemukakan 6 indikator sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Kinerja karyawan yang baik adalah hasil dari lingkungan kerja, disiplin, dan motivasi dalam bekerja. Karyawan memberikan kualitas yang dimiliki karena merasa nyaman dan senang dalam melakukan pekerjaannya, sehingga karyawan menunjukkan kualitas yang baik untuk tujuan perusahaan. Kinerja karyawan merupakan yang utama bagi perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Nah, di slide ini yaitu teori beban kerja. Beban kerja merupakan jumlah pekerjaan yang sangat besar dalam organisasi atau perusahaan seperti tanggung jawab atau wewenang yang diberikan. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah tugas yang harus diselesaikan oleh suatu divisi atau pekerja dalam jangka waktu tertentu. Sunarso pada tahun 2021. Nah, di dalam Permendagri nomor 12 tahun 2008 juga menjelaskan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang berlebih. Nah, di sini ada indikator-indikator beban kerja. Indikator yang pertama itu target yang harus dicapai. Indikator yang kedua, kondisi pekerjaan.
indikator yang ketiga penggunaan waktu, dan indikator yang terakhir atau yang keempat yaitu standar pekerjaan. Nah, di slide ini masuk teori motivasi kerja. Nah, motivasi kerja adalah keinginan untuk mencapai tujuan dan usaha yang dilakukan secara bersama, sistematis, dan berencana. Motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu. Oleh karena itu, motivasi sering disebut sebagai pendorong perilaku seseorang. Sutrisno tahun 2022. Motivasi kerja juga menunjukkan adanya disiplin dalam bekerja sehingga karyawan lebih tekun, cermat, dan giat atau semangat untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Dengan hal tersebut, maka karyawan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dan mengikuti peraturan dalam bekerja, sehingga menghasilkan pekerjaan yang kualitas maupun kuantitas yang dapat memuaskan. Jika karyawan sangat termotivasi, mereka dapat mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Nah, di sini juga ada indikator motivasi kerja. Indikator motivasi kerja dapat digolongkan menjadi 6 indikator pada penelitian ini. Diambil menurut pandangan Syamsiah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, indikator yang pertama yaitu tanggung jawab dan melaksanakan tugas. Indikator yang kedua, memiliki tujuan yang jelas dan menantang. Indikator yang ketiga, memiliki rasa senang dalam bekerja. Indikator yang keempat, melaksanakan tugas dengan target yang jelas. Indikator yang kelima, ada umpan balik atas hasil pekerjaannya. Dan indikator yang terakhir yaitu diutamakan prestasi diri dari apa yang dikerjakan. Nah, di slide ini masuk teori lingkungan kerja. Nah, menurut Evans pada tahun 2021 menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah semua kesempatan yang memungkinkan karyawan memberikan kontribusi untuk bekerja lebih produktif, aman, dan menyenangkan. Nah, menurut Sedar Mayati pada tahun 2021, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat dan bahan yang ada di tempat kerja di mana karyawan itu bekerja. Nah, baik individual maupun kelompok. Lingkungan kerja juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Seorang karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung untuk bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya, jika karyawan yang bekerja di dalam lingkungan kerja yang tidak mendukung dan memadai untuk bekerja secara optimal, maka akan membuat karyawan yang bersangkutan akan menjadi malas, cepat lelah, sehingga kinerja karyawan menjadi rendah, menurut Rianto pada tahun 2022. Nah, di sini juga ada indikator dari lingkungan kerja. Menurut Ahyari pada tahun 2021 mengemukakan bahwa ada beberapa indikator-indikator lingkungan kerja. Nah, yang pertama itu ada penerangan adalah cukupnya sinar yang masuk ke dalam ruangan kerja. Dengan tingkat penerangan yang cukup akan membuat kondisi kerja yang menyenangkan. Nah, yang kedua, suhu udara. Seberapa besar temperatur di dalam suatu ruangan kerja? Suhu udara dalam ruangan yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk bekerja. Yang ketiga, suara bising adalah tingkat kepekaan pendengaran karyawan yang mempengaruhi aktivitas pekerjaannya. Ini dapat mempengaruhi konsentrasi karyawan terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang keempat, penggunaan warna adalah pemilihan warna ruangan yang dipakai untuk tempat bekerja. Pemilihan warna yang tepat akan meningkatkan motivasi dalam bekerja. Dan yang kelima, ruang gerak adalah posisi kerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, termasuk peralatan kerja seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Dan yang keenam, keamanan bekerja adalah suatu kondisi yang dapat membuat rasa aman dan tenang dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, keterangan dari kerangka pemikiran yang sebelumnya yaitu X1 beban kerja adalah variabel independen, X2 motivasi kerja variabel independen, X3 lingkungan kerja variabel independen, dan Y kinerja karyawan yaitu variabel dependen. Nah, H1 pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan, H2 pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, H3 pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan H pengaruh beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di slide ini ada hipotesis penelitian. Menurut Zaki Saiman pada tahun 2021, hipotesis merupakan dugaan sementara
atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Sedangkan menurut Ketut pada tahun 2021 mengemukakan bahwa hipotesis penelitian adalah pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya menduga tapi didasari oleh teori-teori atau temuan terdahulu. Nah, di sini slide selanjutnya ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada paradigma positivisme, yang pada dasarnya dipergunakan dalam meneliti populasi dan sampel tertentu. Menurut Andini et al. Pada tahun 2023. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis atau statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Ya, di slide ini ada populasi penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu menurut Sugiono pada tahun 2014. Objek dalam studi ini merupakan sebuah perusahaan PT Bisma Aero Sejahtera yang berlokasi di Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Agustus pada tahun 2025 untuk menguji beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT Bisma Aero Sejahtera yang berjumlah 20 karyawan. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Nah, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh staf karyawan pada PT Bisma Aero Sejahtera. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah daftar pegawai staf pada PT Bisma Aero Sejahtera yang berjumlah 20 orang. Nah, di slide ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan survei. Menurut Kumaria pada tahun 2017, penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah populasi. Wikipedia tahun 2017. Metode ini akan mengambil respon, pendapat, dan tanggapan dari sekelompok orang tentang objek penelitian. Nah, yang kedua, kuesioner angket atau kuesioner merupakan sebuah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan di dalamnya berisi pertanyaan dan pernyataan yang dijawab oleh responden. Kuesioner yang diberikan kepada para responden yang sudah dijadikan sampel. Kuesioner yang diberikan kepada para berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responder yang bertujuan untuk mengukur pengaruh-pengaruh beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bisma Aero Sejahtera. Pengumpulan skala. Di slide ini pengumpulan skalanya. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2022 berpendapat bahwa skala pengukuran dalam penelitian merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Salma ND. Untuk mengelompokkan variabel dengan baik dan menghindari kesalahan dalam menetapkan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya, ukuran jawaban responden pada kuesioner beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bisma Aero Sejahtera menggunakan skala Likert. Maka jawaban akan diberikan skor dengan tingkatan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat skala Likertnya. Dari skor 1 sampai 5, pertanyaannya STS itu sangat tidak setuju, TS itu tidak setuju, N berarti netral,
S berarti setuju dan SS sangat setuju. Di slide ini ada uji kualitas data. Nah, uji validitas merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan menurut IMA pada tahun 2025. Nah, uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau sahih atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Nah, yang kedua, uji rehabilitas. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2005 dalam WDR pada tahun 2011, rehabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji rehabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Biasanya sebelum dilakukan uji rehabilitas data dilakukan uji validitas data. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid dan baru dilanjutkan dengan uji rehabilitas data. Namun apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji rehabilitas data. Nah, di slide ini ada uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal menurut Ghazali pada tahun 2016. Analisis normalitas juga disebut uji normalitas. Pengujian normalitas pada model regresi tidak perlu melakukan pengujian normalitas pada semua variabel yang diamati. Pengujian normalitas cukup pada residual model regresi saja. Nah, yang kedua di sini ada uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas yang terdiri dari beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2016, untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF atau variable inflation factor yang dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan SPSS. Nah, yang ketiga di sini ada uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu pengamatan ke pengamatan yang lain menurut Ghazali pada tahun 2016. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Nah, di sini ada slide selanjutnya, uji model. Nah, yang pertama itu ada uji simultan atau uji F. Adalah metode pengujian yang biasa digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perlakuan kelompok atau objek atau data yang masing-masing perlakuannya dilakukan secara ulangan. Nah, uji F digunakan dalam percobaan, group sampling dan subgroup sampling. Nah, uji F ini dilakukan untuk melihat variabel independen secara serentak atau bersama, berpengaruh signifikan terhadap variabel independen atau tidak. Uji F ini digunakan untuk menguji keberartian model regresi yang digunakan. Uji F juga akan berhubungan dengan uji ANOVA atau ANOVA menurut Laili pada tahun 2023. Dan kedua di sini ada koefisien R, adalah alat statistik yang digunakan dalam model statistik seperti regresi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi berganda atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nah, nilai koefisien determinasi berganda adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen menurut Ghazali pada tahun 2016. Nah, di slide ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguji pengaruh beban kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bisma Aero Sejahtera. Pemilihan ketiga variabel utama tersebut didasarkan pada peranannya yang strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, khususnya dalam lingkungan perusahaan yang dinamis. Nah, kesimpulannya, pokok-pokok kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Beban kerja perlu dikelola dengan baik agar karyawan tidak mengalami tekanan berlebih yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja. Nah, yang kedua, motivasi kerja menjadi faktor penting yang mendorong semangat, dedikasi, dan konsistensi karyawan dalam mencapai target perusahaan. Dan yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif akan menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis sehingga berdampak positif pada kinerja karyawan. Nah, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi PT Bisma Aero Sejahtera dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi melalui pengelolaan beban kerja yang proporsional, peningkatan motivasi, serta penciptaan lingkungan kerja yang optimal. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan industri aviasi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar. Baik teman-teman, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.